Pura Penataran Agung, sebuah tempat di mana alam dan spiritualitas bersatu dengan harmonis. Terletak di ujung utara desa tradisional Pengotan, menawarkan pemandangan yang indah untuk melihat serasinya jalan desa tradisional. Pura ini adalah salah satu tempat pelaksanaan tradisi di Desa Pengotan. Dikenal sebagai pusat pelaksanaan adat dan tradisi di Desa Pengotan, Pura Penataran Agung menawarkan keunikan arsitektur yang kental. Om Swastiastu, kami petajuh Bendesa Desa Adat Pengotan. Nama kami Nang Gatot. Nah, jadi dalam hal ini kami akan melanjutkan menjelaskan terkait dengan posisi daripada elemen-elemen yang ada di pura ini. Jadi pura ini sebenarnya namanya Pura Penataran Agung Desa Adat Pengotan. Jadi di mana di dalam pura ini pada prinsipnya itu dibagi dua ruang. Jadi ada yang namanya sisi baratnya itu namanya Balai Agung Panjang, yaitu Balai Agung dengan ada pegat gitu. Itu adalah Balai Agung utama, yaitu Balai Agung Bedawan, di mana dilaksanakan tradisi-tradisi seperti luluapat dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Balai Agung di sisi timur. Nah itu Balai Agung yang namanya Balai Agung Gelagah. Nah dua elemen inilah yang berada dalam satu pura, dan pura ini sebenarnya di sisi baratnya kita ada yang namanya Pura Dalem. Nah ini dalam kemudian yang di sisi timur pura ini jadi ada juga yang namanya Pura Dalem Blangbangan. Nah ini kita Pura Dalem ini yang menurut penglingsir, jadi dalam inilah yang pertama ada, kemudian yang di sisi timur, kemudian baru ada ini yang di dalam. Jadi di sini ada sebenarnya kayangan tiganya udah komplit dalam satu area. Jadi kami Pura Dalem kami tidak dekat kuburan, tetapi memang berada di sini. Cuman bedanya adalah tempat masuknya. Jadi Pura Dalem itu masuknya dia ke teben atau ke selatan, pelinggihnya sih seperti biasa. Tapi kalau Pura Penataran Agung kita keluar ke utara. Nah kemudian di dalam Pura Penataran Agung ini, jadi kita untuk lurusnya, jadi dari utara ke selatan, ulu teben. Ini sebenarnya bisa kita sebut bahwa dibagi menjadi Trimandala. Nah, sebenarnya ada Utamala, Madhya Mandala, dan Nista Mandala. Tapi ini terjadi di pekarangan juga ada, karena ini nyambung antara pura. Jadi ada pekarangan desa, pekarangan penduduk, kemudian di ujungnya ini, di ketinggian ini ada area pura gitu. Nah di area pura ini kita bagi. Jadi di sisi baratnya seperti tadi ada Pura Dalem, kemudian paling utara itu yang paling disucikan. Jadi orang yang belum udah menikah tapi belum melaksanakan bakti pemapasan namanya, mereka tidak boleh masuk ke sana. Nah ini namanya sebenarnya kalau di sini itu lebih dikenal namanya Pura Panti, tapi bukan Panti Pedarman. Nah tetapi ini yang paling disucikan areanya. Jadi ada dua nginut Balai Agung itu. Ada Panti Bedawan, ada Panti Gelagah. Nah kemudian di Pura Panti ini sebenarnya lebih ke Pura Pusah sebenarnya. Pura Pusah, makanya Pusah dalam Balai Agung. Lengkap kayangan tiga di sini. Nah kemudian setelah di sisi berikutnya turun dari area Jeroan Panti. Nah ini turun, kemudian ini namanya Jeroan, artinya Jeroan Utama. Nah kemudian di Jeroan ini ada Nataragung namanya. Jadi tempat pementasan baris-baris yang saya ceritakan tadi dan aktivitas beberapa upacara. Nah ini natarnya besar, jadi diapit oleh dua Balai Agung besar. Nah ini namanya Jeroan. Kemudian setelah di Nataragung, Jeroan Nataragung, kemudian di Jabanya
Jabenya adalah area yang di sebelah ini. Nah, biasanya di sini sudah itu namanya Jabe Tengah. Di Jabe Tengah ini ada aktivitas termasuk pesantian, penerimaan nyangre tamu dan lain sebagainya, dan juga areanya ada landscape hijaunya. Jadi memang untuk persiapan sebelum masuk ke jeroan utama. Nah, kemudian yang di area ini, nah dengan diginikan oleh gapura besar. Nah, ini adalah area namanya Jabe Sisi. Nah, di mana Jabe Sisi ini masih ada akses jalan untuk melingkar di pura ini. Jadi kalau orang misalkan tamu atau apa yang datang ke sini, walaupun tidak berpakaian adat, mereka masih bisa menikmati tapi dari luar pura. Untuk menikmati area pura ini dari luar. Nah, kemudian ada akses seperti biasa, kamar mandi, dapur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini juga dilaksanakan prosesi nikah massal. Dalam artian pertama sekali adalah melakukan mekala-kalaan. Di sini buang istilahnya itu untuk pembersihan. Nah, sebelum mereka masuk ke pura. Nah, makanya di sini ini udah yang paling luar nih. Nah, setelah keluar dari sini itu sudah langsung jalan tradisional yang panjang, di mana di kanan kirinya ini semua pemukiman Krama, tapi pekarangan desa. Nah, juga di sisi pojok di luar di ujung itu, tapi sudah di Jabe, kita juga bangun yang namanya Balai Budaya. Nah, Balai Budaya ini lebih untuk pementasan tari-tari propan lah, yang istilahnya bukan tari sakral. Nah, di sana sudah disediakan. Kemudian kalau di sisi timurnya, ini udah mendekati jalan raya. Jadi ini kita bangun sebuah balai bogo namanya. Balai bogo itu juga bisa dimanfaatkan sebagai balai pertemuan. Jadi semua krama itu kalau katuran itu di Jabe. Jadi tidak di jeroan. Nah, inilah sebuah, kemudian ada jalan melingkar, dan konsep pembangunan pura kami yang ada di sini. Nah, ini sudah ada kawasan hijaunya di Jabe luar semua. Jadi ada tempat duduk-duduk yang memang kami sudah persiapkan untuk bagaimana krama itu datang ke pura supaya dia senang. Jadi dia sebenarnya dari panca inderanya, kemudian dari melihat, kemudian mendengarkan panca gita, kemudian kebersihannya kita jaga. Nah, apalagi dengan air sucinya, udaranya. Nah, itu air yang kita gunakan untuk sebagai bahan tirta ini namanya Toyo Anyar di sini, itu diambil dari kelebutan yang memang segar, dan sehingga panca indera itu terpenuhi semua dari keindahan kita memandang, merasakan, dan aura udara. Maksudnya supaya kalau kita mau ke pura itu dari Jabe itu sudah merasakan jadi lightingnya juga sudah kita atur supaya membuat orang senang kalau tampil ke pura. Nah, itulah, dan nanti kalau saat misalkan pemedeknya banyak, kita juga menyediakan tempat-tempat duduk di sekeliling pura dan dengan kawasan hijaunya. Ada rumput-rumputnya, ada 3 strata lah. Ada pohon, ada gamal, ada rumput. Jadi lengkap, dan ada bunga-bungaan juga. Nah, ini, dan bahkan kalau ada odalan, kami khusus menyediakan kopi gratis sambil duduk-duduk bisa menikmati. Makanya di jeroan tidak pernah kredit. Jadi krama kalau mau muspa baru ke jeroan, mau nonton. Kalau sudah bebas, dia bisa jalan-jalan sekeliling pura ini. Nah, mungkin itu sekilas yang bisa Tiang jelaskan terkait dengan landscape dari para pura ini, dan drainasenya udah diatur sedemikian rupa supaya tidak bisa banjir. Dan upacara yang kami laksanakan di sini yang seperti yang ceritakan sebelumnya. Jadi ada dari pertama ngusabe, nikah massal, kemudian ada keenam pergeseran peduluan, kemudian anyang keenam kepitu dan anyang ngaben saja yang kami laksanakan di Teben pekarangan desa namanya Karangasri. Jadi di luar sana yang paling luar itu juga kami ada jalan aspal hot mix, jadi keliling. Nah, makanya kalau nanti berkunjung ke Pengotan itu bisa turun di ujung desa menggunakan jalan sudah fasilitas hot mix,
kemudian sambil jalan nanti menikmati pemukiman tradisional, melihat beberapa situs pura sampai di ujung sini. Nah kemudian kita udah sediakan parkir umum. Jadi nanti aksesnya adalah setelah berjalan mobilnya masuk ke area parkir. Nah tamu-tamu nanti bisa jalan kaki setelah ini ke parkiran, dan di parkiran pasti di sana juga bisa disediakan beberapa kuliner yang menjadi ciri khas daripada Desa Penguatan. Yaitu terkait dengan fungsi ini sebagaimana menghadapi menuju sebagai desa wisata dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ritual daripada tradisi adat budaya seni yang kami warisi dari leluhur. Jadi istilahnya kami udah pikirkan bagaimana supaya komplit bisa memenuhi, supaya anak cucu kami dia lebih cenderung kepada tatuanya, pemaknaannya, bukan kepada infrastrukturnya. Karena infrastruktur seperti ini sudah semua menggunakan batu hitam Karangasem, di mana memang batu ini menjadi bisa mengangkat taksu lah gitu daripada kami sebagai yang berada di lerengnya dan cikal bakal desa ini, yang dari desa Pemutran namanya, di lereng Gunung Abang, dan sekarang kita bermukim di sini dengan menjalankan tradisi yang kita warisi. Mungkin itu saya kira udah lengkap apa yang kami suka, dan tadi juga kita dengar ada gemericik air. Ini adalah bagian daripada konsep kami ingin aja ya seperti healing lah gitu. Nah sehingga membuat kesenangan buat kita bersama. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan juga ini hal penting yang kami sampaikan bahwa tidak perlu khawatir juga bagi yang ada pengunjung yang beragama lain, misalkan seperti Islam, karena kami di sini juga menerapkan, karena memang dari zaman dulu untuk dapur itu kami ada 2 dapur. Jadi ada dapur untuk ayam dan ada dapur untuk babi. Nah ini jadi memang sudah dari dulu diterapkan oleh lingsir-lingsir kami. Sampai sekarang juga kita masih tetap lestarikan itu. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Jadi seandainya hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf, dan intinya kami tetap welcome. Silakan datang ke Penguatan dan menikmati apa yang menjadi warisan budaya kami. Mungkin itu saja, kami akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Matur semua. Desa namanya Karangasri. Jadi di luar sana yang paling luar itu juga kami ada jalan aspal hot mix. Jadi keliling. Nah makanya kalau nanti berkunjung ke Penguatan itu bisa turun di ujung desa menggunakan jalan sudah fasilitas hot mix, kemudian sambil jalan nanti menikmati pemukiman tradisional, melihat beberapa situs pura sampai di ujung sini. Nah kemudian kita udah sediakan parkir umum. Jadi nanti aksesnya adalah setelah berjalan mobilnya masuk ke area parkir. Nah tamu-tamu nanti bisa jalan kaki setelah ini ke parkiran, dan di parkiran pasti di sana juga bisa disediakan beberapa kuliner yang menjadi ciri khas daripada Desa Penguatan. Yaitu terkait dengan fungsi ini sebagaimana menghadapi menuju sebagai desa wisata dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan ritual daripada tradisi adat budaya seni yang kami warisi dari leluhur. Jadi istilahnya kami udah pikirkan bagaimana supaya komplit bisa memenuhi, supaya anak cucu kami dia lebih cenderung kepada tatuanya, pemaknaannya, bukan kepada infrastrukturnya. Karena infrastruktur seperti ini sudah semua menggunakan batu hitam Karangasem, di mana memang batu ini menjadi bisa mengangkat taksu lah gitu daripada kami sebagai yang berada di lerengnya dan cikal bakal desa ini, yang dari desa Pemutran namanya, di lereng Gunung Abang, dan sekarang kita bermukim di sini dengan menjalankan tradisi yang kita warisi. Mungkin itu saya kira udah lengkap apa yang kami suka, dan tadi juga kita dengar ada gemericik air. Ini adalah bagian daripada konsep kami ingin aja ya seperti healing lah gitu. Nah sehingga membuat kesenangan buat kita bersama. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan juga ini hal penting yang kami sampaikan bahwa tidak perlu khawatir juga bagi yang ada pengunjung yang beragama lain, misalkan seperti Islam, karena kami di sini juga menerapkan, karena memang dari zaman dulu
untuk dapur itu kami ada 2 dapur. Jadi ada dapur untuk ayam dan ada dapur untuk babi. Nah ini jadi memang sudah dari dulu diterapkan oleh lingsir-lingsir kami. Sampai sekarang juga kita masih tetap lestarikan itu. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Jadi seandainya hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf, dan intinya kami tetap welcome. Silakan datang ke Pengotan dan menikmati apa yang menjadi warisan budaya kami. Mungkin itu saja, kami akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om. Matur semua. Dengan arsitektur khas Bali yang megah dan dihiasi oleh ukiran patung yang indah, pura ini adalah tempat yang sempurna untuk merasakan ketenangan dan keagungan budaya Bali Age. Dengan banyak bangunan suci yang memiliki jenis dan status yang unik, pura ini merupakan salah satu pura sakral yang terletak di Desa Pengotan. Mari jelajahi Pura Penataran Agung dan rasakan keindahan dan kekayaan budaya Bali yang memikat hati.